Guys, welcome to English lesson. Okay, how are you today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar, yes. Okay, our English today is going to talk about to be in simple present tense. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang to be dalam bentuk simple present tense. Ya, jadi simple present tense itu eh, apa namanya tenses atau kata keterangan yang berkaitan dengan waktu ya yang ada di dalam bahasa Inggris ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu sebuah kata kerja terikat dengan yang namanya waktu ya. Nah, itu dinamakan tenses. Kita insya Allah akan mempelajari tentang hal ini ya. Nah, insya Allah untuk topik utama hari ini yaitu membahas tentang verb to be dalam bentuk simple present tense. Nah, about the verb to be. The verb to be is irregular. Kata kerja to be itu berbentuk irregular atau berbentuk tidak beraturan ya. Karena kenapa tidak beraturan? Karena berbeda-beda, berubah-ubah ya. Its form is different to the other verbs. Bentuknya itu berbeda dengan kata kerja yang lainnya. To be is used a lot in English. Nah, kemudian to be itu digunakan sering sekali digunakan di dalam bahasa Inggris. Jadi to be ini namanya linking verb ya. Jadi kata kerja digunakan untuk menghubungkan antara subjek dengan komplementnya, dengan pelengkapnya ya. Nah, oke. Okay. Different forms of to be are. Nah, ini bentuk-bentuk to be antara lain yang bisa kita temui di dalam bahasa Inggris antara be. Ini be bentuk dasarnya ya. Ini be bentuk dasar ini. Is, am, are, being, was, were, been ya. Jadi be itu bentuk dasarnya. Is, am, are itu bentuk presentnya ya. Bentuk masa kini. And being itu bentuk continuous, sesuatu yang memang sedang terjadi. Nah, was, were itu bentuk past, bentuk sesuatu yang lampau. Kemudian been itu bentuk verb ketiganya ya. Nah, present tense form of to be ini bentuk uh, present dari bentuk to be ya dalam tensesnya simple present seperti apa? Nah, bentuk to be atau affirmative itu kalimat positif ya dari to be itu am, are, is ya. Jadi tiga ini ya. Jadi bentuk to be dalam bentuk present tense ini ada tiga. Yang afirmatif positif ada tiga. Am, are, is. Am, are, is. The form you use depends on the subject. Nah, kita pakai yang mana? Tergantung subjeknya pakainya ya. Nah, tergantung subjeknya yang mana. Kalau I pakainya am ya. Kalau sebuah benda atau seseorang atau seorang laki-laki, seorang perempuan itu pakainya is. Kalau lebih dari satu benda atau satu orang itu pakainya are ya. Oke. Contohnya he is happy. He is happy. He pakainya is ya. He is happy. Dia senang. He is sad. Dia sedih. He is smart. Dia cerdas. He is very kind. Dia sangat baik. Nah, contohnya itu kan. Jadi pakainya is. I am a teacher. Saya seorang guru. You are students. Antum seorang murid. Nah, ini contoh penggunaan to be dalam bentuk positif atau affirmatif. Jadi penggunaan to be-nya yang mana? Am, are, atau is. Tergantung subjek. Ya, oke kita lihat ya. He ini berposisi sebagai subjek. Kemudian is ini bentuk be verb ya. Bentuk kata kerja yang bentuknya to be. Is ya. Nah, kemudian happy itu complement ya. Pelengkap kalau bahasa Indonesianya itu.
Nah, perhatikan tabel di bawah. Ini subjeknya I am happy. Nah, ini penggunaan to be-nya ya. I am happy. You are happy. He is happy. She is happy. It is happy. We are happy. They are happy. Nah, ini penggunaan to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Ya, ini penggunaan to be ya dalam bentuk simple present tense. Okay. Do you understand? Mengerti ya? Nah, insya Allah it's very simple. Ini sangat sederhana ya, sangat simple dan sangat mudah dipahami. Ya. Nah, jadi pasangannya sudah ada masing-masing. I to be-nya am, you to be-nya are, he to be-nya is, she to be-nya is, it to be-nya is, kemudian we to be-nya are, they are. Bagaimana kalau misalkan kita ganti pakai nama orang? Nah, for example, ya, Najmi. Nah, pakai yang mana? Kira-kira Najmi berapa orang? Najmi satu orang kan? Nah, pakainya is ya. Najmi is happy ya. Kemudian kalau banyak orang pakai apa? Nah, kalau banyak orang pakai are ya. Najmi, Faik, and Salman are happy. Ya, Najmi, Faik, and Salman. Ada 3 orang kan? Nah, to be-nya pakai are ya. Oke. Mudah ya, mudah dipahami ya, insyaallah. Oke, next. Nah, the present tense negative form of to be are. Nah, ini bentuk negatifnya. Nah, bentuk negatifnya seperti apa? To be-nya ya. Nah, am, are, is ini tinggal kita tambahin not ya. Setelahnya am, are, is ditambah not ya. The form you use depends on the subject. Ini sama seperti tadi ya. Contohnya he is not sad. Dia tidak sedih ya. Kalau yang tadi yang positif, he is happy. Dia happy, dia senang ya. Nah, kalau bentuk negatifnya, he is not sad. Dia tidak sedih. Perhatikan he is, setelah to be-nya is, itu ditambahkan not. Ya. Setelah not itu ada complement pelengkap. Sad. Ya, he is not sad. Perhatikan. Is not bisa kita perpendek, bisa kita singkat menjadi isn't. Ya. Jadi kalimatnya, antum bisa bikin he is not sad atau he isn't sad. Oke. Yang mana yang paling gampang? Nah, ini pilihan ya. Sama saja secara makna, baik is not maupun isn't. Bedanya yang satu dalam bentuk panjang, yang satu dalam bentuk contraction ya. Nah, diringkas gitu. He is not sad. He isn't sad. Oke. Perhatikan table ya. Ini subjeknya I, kemudian verb to be-nya am. Pasangannya seperti yang tadi ya, yang positif sama saja. Ya. Baik yang positif, yang negatif sama saja to be-nya. Yang itu juga. Bedanya, kalau yang negatif setelah am, setelah to be ya, am, are, is, dan sebelum apa tadi complement happy itu ditambahkan not. I am not happy. You are not happy. He is not happy. She is not happy. It is not happy. We are not happy. They are not happy. Nah, ini contoh kalimatnya. Mudah ya? It's very simple. Ini sangat mudah, sangat sederhana. Tinggal menambahkan not di antara to be dan pelengkapnya. Okay, next. Nah, the present tense interrogative forms of to be are. Nah, ini bentuk present tense dalam bentuk kalimat tanya ya. Nah, jadi to be yang berbentuk kalimat tanya dalam simple present tense itu seperti apa? Oke. Nah, ini contohnya. Am, are, is,
ditambah subjek, ditambah complement, ditambah question mark, tanda tanya ya. Oke. Sebetulnya ini kalau lihat rumusnya mungkin sedikit bingung ya. Nah, sebetulnya ini gampang ya. Gampangnya gimana? Gampangnya tinggal dibalik saja ya. Kalau tadi kan he is happy. Ini dibalik. To be-nya lebih dulu datang, baru subjek. Kalau tadi he is happy, kalau ini is he happy. Mudah ya? Oke, sekali lagi ya. He is happy. Itu kalimat positif. Ya. Kalimat interrogatifnya, kalimat tanya jadi gimana? Is she happy? Dibalik. Subjek dan to be-nya dibalik. Ya. Kalau dalam kalimat positif, subjek dulu baru to be. Kalau dalam kalimat tanya interrogatif, itu to be dulu baru subjek. Oke. Sekali lagi. He is happy. Itu kalimat positif ya. Kalimat interrogatifnya, kalimat tanya, is he happy? Ya. Tambahkan tanda tanya di belakang. Oke, jawabannya seperti apa? Jawabannya bisa yes, ya. Yes, he is. Ya, dia senang. No, he isn't. Atau no, he is not. Yes, he is. Ya, dia senang. No, he is not. Ya, dia tidak. Maksudnya, tidak. Dia tidak senang maksudnya. Nah, ini yang dimaksud tadi di atas rumusnya di to be MR is terlebih dahulu, setelah itu baru subjek, setelah itu baru complement pelengkap ya. Oke, understand? Mudah ya. Ini tinggal dibalik ya. Kalimat positifnya seperti apa, tinggal dibalik susunannya ya. Nah, oke. Jadi kan tabel di bawah ini be verb-nya terlebih dahulu ya. To be-nya terlebih dahulu, susun penggunaan to be-nya sama seperti yang positif ya. I am, you are, he is ya. She is, we are, they are ya. Yang membedakan hanya susunannya saja. Jadi kalau di kalimat interrogatif, kalimat tanya, to be-nya terlebih dahulu ya. Perhatikan. Am I happy? Jawabannya tadi gimana? Jawabannya bisa yes, bisa no. Yes, I am. Ya, itu kalau yes, I am ya. Kalau no gimana? No, I'm not. Ya. Yes, I am. No, I'm not. Are you happy? Apakah antum senang? Jawabannya gimana? Yes. Ya. Yes, I am. Ya. No, I'm not. Nah. Kemudian, is she happy? Apakah dia senang? Yes, he is. Ya. No, he isn't. Atau no, he is not. Ya. Is she happy? Yes, she is. No, she isn't. It is happy? Yes, it is. No, it isn't. Are we happy? Yes, we are. No, we are not. Atau no, we aren't. Are they happy? Yes, they are. No, they aren't. Oke, gampang kan? Ya. Nah, ini cara membuat kalimat dengan menggunakan to be ya dalam bentuk simple present tense. Oke. Okay, if you have a question, please you can ask me by chat in WhatsApp group ya. Jadi silakan yang punya nanti ada pertanyaan setelah menonton video ini, silakan antum boleh chat di grup atau boleh japri ya. Oke. Use of the verb to be, penggunaan verb to be ya. The most common uses of the verb to be are to talk about names, age, feeling, place, and professions. Ya. Jadi, the most common uses of to be ini, penggunaan yang paling sering atau paling umum dari to be ini, ya,
To talk about names, ya untuk menyatakan nama, ya. Age, usia, feeling, perasaan, place, tempat, and profession, dan pekerjaan. Jadi he is happy, ya. Berarti apa? Happy itu masuk ke feeling. I am a teacher. Berarti masuknya ke profession. Teacher, profesi, pekerjaan kan. I am 34 years old. Nah, itu masuknya ke age ya. Usia. I am from Pangandaran. Nah, Pangandaran is place. I am from Pangandaran. Saya dari Pangandaran. Nah, Pangandaran merupakan tempat. Jadi, to be digunakan untuk menerangkan hal-hal seperti itu ya. Names, nama, age, usia, feeling, perasaan, place, tempat, and profession, dan pekerjaan. Oke, practice one. Ya, ini contohnya. Names ya, nama. We are Yasmin and Ali. Nah, ini age, we are 12 years old. Ya. Kita berusia 12 tahun. We are feeling okay. Kita merasa baik-baik saja. We are from Turkey. Ya. Kita dari Turki. We are students. Kita merupakan siswi. Oke, quiz. Who are they? Siapa mereka? Yes, they are Yasmin and Ali. What do they do? Apa pekerjaan mereka? Yes, they are students. Mereka itu siswi. How old are they? Berapa usianya? Yes, they are 12 years old. Mereka berusia 12 tahun. Where are they from? Dari mana mereka berasal? Yes, they are from Turkey. Dia berasal dari Turki. How are they feeling? Bagaimana perasaan mereka? Yes, you're right. They are feeling okay. Mereka merasa baik. Okay, good job guys. Thank you very much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.